Selamat sore sahabat Bepom semua, kembali lagi bersama kami dalam acara Simak Sharing Santai berisi informasi untuk masyarakat. Sore hari ini kembali lagi bersama saya Riza sebagai host. Mungkin saya ditemani oleh Bu Bintang sebagai narasumber kita. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai produk pangan ya, tentang SMKPO, terus kemudian kategori pangan, kemudian kemarin juga sudah membahas mengenai komoditi kosmetik yaitu dokumen informasi produk. Nah, hari ini sahabat Bepom kita akan membahas mengenai SKI. SKI itu apa sih, Bu Wita? Belum apa-apa langsung diserang ya. Oke, SKI itu kalau kepanjangannya adalah surat keterangan impor. Kan gak enak kalau panggil bapak ya, abang aja ya. Ya, jadi surat keterangan impor yang merupakan dokumen sebagai dokumen legal untuk ibaratnya persetujuan pemasukan bahan atau produk jadi ke wilayah Indonesia. Nah, SKI ini dikeluarkan oleh Badan POM kalau memang ekspornya atau atasnya itu berhubungan dengan kita. Jadi yang terkait dengan obat dan makanan ya. Dia tuh terbagi jadi dua bagian apa tipe? Ada dua, ada yang border dan post border. Kalau di peraturan yang terbaru kan sudah ada tambahan ini Pak Riza, kalau sebelumnya ada 26 tahun 2022, 27 tahun 2022, sekarang ditambah lagi dengan peraturan Bepom 28 tahun 2023 terkait pemasukan barang Indonesia ini. Itu kalau sebelumnya border itu hanya untuk komoditi obat dan obat tradisional, nah kalau sekarang itu udah tambah, jadi ada suplemen kesehatan, obat kuasi, kemudian juga ada kosmetika. Kalau untuk komoditi yang post border itu baru hanya untuk pangan olahan. Perbedaannya itu. Jadi kalau misalnya border itu dia wajib diurus SKI-nya ini sebelum barang itu keluar dari wilayah pabean. Tapi kalau untuk post border boleh sebelum keluar atau setelah barang itu keluar dari wilayah pabean. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya sahabat Bepom. Jadi kalau surat keterangan impor itu adalah surat persetujuan untuk pemasukan komoditi obat dan makanan kalau di Badan POM ya. Mungkin untuk pelaku usaha atau sahabat Bepom yang bergerak di bidang importir, mungkin mereka sudah tidak asing mengenai SKI ini. Karena itu permit untuk bisa masukkan barangnya itu. Iya, apalagi kan di Batam ini banyak produk impor ya. Iya benar. Makanan impor seperti itu kan benar. Nah tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Bintang bahwa SKI itu ada dua. Jadi ada SKI border dan post border. Kalau border itu dia harus dipenuhi sebelum keluar dari daerah pabeanan. Jadi kalau post border itu boleh sebelum atau setelahnya. Jadi produknya itu boleh keluar dari daerah pabeanan, tapi kalau nggak salah nggak boleh beredar ya, walaupun dia udah keluar dari daerah pabeanan, kalau nggak ada SKI-nya itu tetap nggak boleh beredar ya, sahabat Bepom. Nah, tadi kita udah bilang beredar. Nah, setiap produk kan yang masuk ke wilayah Indonesia itu kan harus untuk produk pangan olahan ya, obat dan makanan itu harus punya izin edar. Benar. Nah, apa bedanya izin edar itu dengan SKI? Oke. Karena tadi ngomongnya beredar-edar, jadi harus ada nomor izin edar. Ya. Jadi seperti yang sahabat Bepom ketahui ya, kalau ngikutin SIMAK ini, kayaknya sempat juga bahas tentang registrasi pangan, gitu-gitu ya Bang Riza ya. Nah, seperti yang kita tahu nomor izin edar itu adalah nomor yang dikeluarkan oleh Badan POM kepada produk-produk olahan yang akan beredar atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia. Nah, nomor ini dikeluarkan ketika sudah dievaluasi untuk keamanan dan untuk produknya sendiri sebelum dia beredar. Itu makanya yang syarat-syaratnya seperti yang sahabat Bepom pernah urus ya, masukin kalau dia produk luar negeri berarti kayak hasil uji dan lain sebagainya, terus baik itu komposisinya, kemudian label dan segala sesuatunya dievaluasi oleh evaluator pangan ataupun mungkin ketika dia dapat kosmetik ada syarat-syaratnya. Nah tapi
Kalau untuk SKI ini adalah seperti yang saya sampaikan, itu adalah dokumen legalnya untuk mereka memasukkan produk. Jadi baik itu produk jadi atau mungkin bahan yang mereka gunakan untuk produk mereka selanjutnya, itu mereka impor dari luar. Nah, untuk memasukkan barang itu ke Indonesia, mereka butuh SKI seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sahabat BPOM di rumah ini merupakan importir nih Bang Riza, mereka mau jual misalnya produk susu siap minum, kan itu nanti di Indonesia kalau produk itu mereka mau jual kembali, nah itu kan mereka harus mengurus dua hal, mengurus nomor izin edar dan mengurus SKI-nya. Oh iya. Jadi nggak cuma sekedar mengurus nomor izin edarnya, tapi tetap akan mengurus SKI-nya. Kalau begitu juga dengan pelaku usaha yang misalnya mengimpor coklat itu nanti digunakan untuk produk mereka. Itu kan berarti mereka impor bahannya saja nih Bang Riza, bukan produk jadinya. Itu juga mereka akan mengurus SKI seperti itu. Jadi semua hal yang mereka mau ambil dari luar masuk ke Indonesia butuh permit atau butuh izin dari BPOM kalau memang itu terkait obat dan makanan seperti itu. Jadi untuk produk-produk itu meskipun sudah punya izin edar, tapi kalau produknya ini misalnya dari luar, kan produknya udah punya izin edar, kalau nggak mengurus SKI nggak bisa masuk wilayah Indonesia ya, jadi seperti itu ya. Benar, itu kayak pintunya lah Bang Riza. Iya. Malah jadi itu sahabat BPOM kalau sudah punya izin edar harus mengurus SKI-nya untuk izin pemasukan produk ke wilayah Indonesia seperti itu. Terus setelah kita bahas izin edar, nah apakah produk-produk yang mau kita impor itu, yang mau kita masukkan ke wilayah Indonesia itu semuanya harus mengurus SKI? Sabar dulu Bu. Sebelum dijawab, ya teman-teman, sahabat BPOM semua, kita saksikan dulu iklan berikut ini. Beli obat, ingat BPOM, ingat Ceklik. Beli suplemen kesehatan, ingat BPOM, ingat Ceklik. Minum obat tradisional. Konsumsi obat tradisional, ingat BPOM, ingat Ceklik. Beli kosmetik, ingat BPOM, ingat Ceklik. Beli minuman, ingat BPOM, ingat Ceklik. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu melakukan Ceklik sebelum membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan. Ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Ingat BPOM, ingat Ceklik. Oke, kembali lagi bersama kami sahabat BPOM semua. Tadi kan kita ada satu pertanyaan yang tertunda ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah produk impor yang mau kita urus SKI-nya itu harus punya izin edar terlebih dahulu? Oke, terkait hal yang ini tergantung Bang Riza. Jadi kalau misalnya produk yang akan diimpor itu adalah produk jadi, misalnya produk jadinya akan langsung dijual lagi kembali ke masyarakat, misalnya kayak susu siap minum nih kita impor dari Malaysia. Ketika mau mengurus SKI-nya terlebih dahulu harus punya nomor izin edarnya. Jadi pelaku usaha ataupun importir, sahabat BPOM harus punya nomor izin ML dulu seperti itu. Jadi urus dulu izin ML-nya, ketika nomor izin ML-nya sudah keluar baru boleh mengajukan SKI. Kalau misalnya nggak punya nomor izin, nanti SKI-nya bisa langsung ditolak seperti itu. Karena dalam nanti pengajuan SKI juga akan dimintakan scanan SMKPO Bang Riza, SMKPO di peredarannya. Dan juga syaratnya kalau misalnya nomor izin edarnya ini mau habis, mau expire 3 bulan lagi, itu harus disertakan bukti dia sudah mengajukan perpanjangan nomor izin edar seperti itu. Nah, itu untuk produk jadi. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya kita mengajukan SKI tapi nggak punya nomor izin edar, itu boleh untuk bahan yang akan digunakan kembali sebagai produk. Jadi misalnya kayak tadi saya sampaikan, coklat yang mau diimpor untuk digunakan mau buat minuman coklat misalnya seperti itu. Nah, itu boleh, tidak perlu mengurus nomor izin edar untuk si barang yang akan kita
boleh. Nah, selain itu juga misalnya pemasukannya jalur khusus misalnya untuk pameran. Jadi misalnya Bang Riza mau adain pameran nih, terus mengimpor bahan-bahannya dari luar, dari Malaysia atau Singapura. Nah, itu boleh, tidak perlu mengurus lembar izin edar terlebih dahulu sebelum mengajukan SKI. Tapi barang-barangnya itu ada batasannya, jumlahnya berapa itu ada Bang Riza. Nanti boleh dilihat di lampiran Perbepom 28 tahun 2023. Karena jujur saya pun juga nggak terlalu hafal ya berapa banyak komoditi yang boleh dibawa dan itu sebagainya, boleh dilihat di lampiran. Nanti setelah Bang Riza pamerannya selesai, barang-barang yang sudah diimpor itu diekspor kembali ke negara asal. Oh, jadi produknya itu bukan untuk diedarkan ya? Iya, nggak boleh. Nah, apalagi kalau Bang Riza misalnya, oh saya impor ya mau tes pasar misalnya gitu, mau ngecek kira-kira kalau nanti jualan produk ini laku nggak, itu juga nggak boleh Bang Riza. Karena kan produk itu nanti akan abang jual nih. Nah, sedangkan produk yang boleh dijual, diperjualbelikan di Indonesia harus punya nomor izin edar. Jadi kalau untuk tes pasar atau mungkin impor tapi mau dijual lagi tapi nggak nomor izin edarnya itu tidak boleh. Ya. Jadi gitu sahabat Bepom. Jadi untuk impor itu tergantung dengan produk apa yang mau diimpor ya. Nggak semuanya harus punya nomor izin edarnya. Kalau dia untuk bahan baku misalnya dalam kemasan besar seperti itu ya, untuk bahan baku dia nggak perlu izin edar, jadi cukup mengurus SKI-nya. Kemudian tadi ada juga namanya jalur khusus ya. Iya, jalur khusus itu untuk tadi contohnya untuk kebutuhan pameran. Ada beberapa sih yang jalur khusus itu yang mungkin ada juga kalau misalnya kayak butuh obat-obatan darurat gitu ya. Untuk keperluan pribadi gitu ya. Itu juga tapi ada, nanti boleh sahabat Bepom cek kembali di lampirannya seperti itu. Nah, itu tadi kita udah bahas, jadi nggak semua ya. Kemudian, nah kalau untuk proses pengurusannya sendiri seperti apa? Nah, oke. Sebenarnya kalau pengurusannya gampang sih Bang Riza. Kalau saya jabarkan itu ada dua. Pertama pasti buat akun dulu, karena kan sekarang sistemnya sudah online semua ya Bang Riza ya. Oh, jadi nggak perlu lagi nggak perlu jauh-jauh ke Nongsa kita ini Bang Riza. Jadi cukup buka saja PC-nya atau laptopnya, sahabat Bepom bisa mengajukan dari rumah. Itu daftar akun dulu di ebepom.pom.go.id. Nanti ketika daftar akun ini, disinilah kita tentukan mau daftar sebagai akun perusahaan QQ atau non QQ seperti itu. QQ atau non QQ ya. Nah, sahabat Bepom. Ya, Bang Riza. Itu baru satu tahap Bang Riza. Iya. Terus nanti kan setelah itu dia apply, setelah punya pendaftarnya sudah dievaluasi nih, dapatlah akun. Dia bisa login, kemudian untuk mengajukan si SKI tersebut. Nanti ketika pengajuan SKI ini kan akan diminta banyak nih Bang Riza sesuai dengan komoditi apa yang akan diimpor. Nanti boleh dilihat syarat-syaratnya di SKP-nya Balai Pom di Batam. Jadi sahabat Bepom kalau mau scroll sedikit di postingan kita itu ada scan barcode yang bisa di-scan untuk masuk ke SPP atau standar pelayanan publiknya Balai Pom di Batam. Oh, di sana nanti ada ya? Iya, atau kalau misalnya main ke MPP atau ke kantor akan diberikan leaflet juga Bang Riza. Nah, di leaflet ini banyak sekali informasi terkait syarat-syarat apa saja yang akan digunakan untuk pengajuan SKI seperti invoice, hasil uji dan lain sebagainya seperti itu. Jadi seperti itu ya sahabat Bepom, bisa dilihat di standar pelayanan publiknya Balai Pom di Batam, bisa di scan, terus ada juga di postingan kita ada ya. Ada biasanya ada ya. Scroll sedikit atau kalau mau kunjungin halaman websitenya Bepom Batam, di situ juga ada standar pelayanan publik, itu bisa dilihat. Atau main-main ke kantor juga bisa dapat leafletnya ya. Sahabat Bepom udah makin banyak ya pengetahuan ilmu mengenai SKI ini. Sepertinya sudah semakin menarik mengenai SKI ini. Mungkin sahabat Bepom juga udah mulai banyak pertanyaan. Nah, buat sahabat Bepom yang mungkin ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Boleh ditanyakan apa yang menjadi concernnya sahabat Bepom semua. Kemudian sambil sahabat Bepom menuliskan pertanyaannya, kita bisa saksikan iklan sebagai berikut. NIB ada Bu? NIB? Nggak ada tuh.
Raden ya. Sumpah. Aduh. Bikin izin edar susah dan lama. Buat izin edar susah dan lama. Sudah tidak zamannya lagi. Biar cepat, ikuti prosedurnya. Biar cepat, penuhi persyaratannya. Biar cepat, daftar sendiri. Jangan pakai calo. Benar sekali. Sekarang zamannya perizinan sangat mudah. Untuk urus izin edar obat dan makanan, pastikan ikuti prosedurnya, penuhi persyaratannya, dan urus sendiri. Jangan pakai calo. Akses standar pelayanan publik Balai POM di Batam dengan mudah, kapanpun, dan dimanapun. Kami siap melayani. Nah, tadi kita sudah membahas dan ada menyinggung mengenai perusahaan IQ. Mungkin buat sahabat BPOM yang awam bertanya-tanya ya, apa sih perusahaan IQ itu? Bisa dijelasin nggak? Apa sih perusahaan IQ itu? Iya. Mungkin kalau baca peraturan akan susah ya bahasanya, tapi pada intinya IQ itu seperti orang atau perusahaan yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk melakukan importir. Jadi misalnya gini Bang, yang kita mau impor produk susu siap minum. Saya mau pesen mau sebagai importirnya, sudah ngurus nomor izin edarnya dan lain sebagainya. Kemudian abang sebagai distributor mau juga mendistribusikan produk tersebut. Jadi abang kerjasama dengan saya, menjadi QQ dengan saya untuk melakukan importir produk tersebut. Jadi nanti ketika pendaftaran akun nanti adalah perusahaan abang, QQ perusahaan saya, seperti itu. Jadi ya sahabat BPOM, untuk yang boleh mengimpor itu adalah si pemilik izin edar. Iya. Jadi seandainya ada orang atau distributor yang dia mau nih mengimpor barang dari si pemilik izin edar, nah dia mendapatkan surat kuasa itu. Itu dia namanya perusahaan QQ ya. Iya, jadi mesti ditunjuk dulu Bang. Jadi jangan ngaku-ngaku kalau misalnya diberikan kuasa untuk melakukan importasi, tapi harus dibuktikan dengan surat kuasa tersebut. Jadi nanti bisa daftar akunnya QQ seperti itu. Jadi dengan kata lain si distributor itu resmi mewakili si pemilik izin edar ya. Nah, jadi dia bisa mengimpor produk tersebut seperti itu. Nah kemudian tadi disebutkan tuh ada syarat lampiran dokumen tentang tanggal kadaluarsa. Barang yang akan diimpor harus punya kadaluarsa berapa lama? Apakah misalnya kadaluarsanya sebentar lagi itu boleh diimpor nggak sih? Atau ada batasannya? Ya kan harus ada batasannya Bang. Ada batasannya. Dan mungkin nanti misalnya ada importir yang impor jumlah itemnya banyak banget, tapi ternyata sebulan lagi expired. Nah itu makanya kita punya batasan-batasannya sesuai dengan Perbepom yang terbaru yang 28 tahun 2023 ini. Untuk batasannya tergantung komoditinya apa dulu. Oh jadi nggak semuanya sama ya? Nggak semuanya sama, tergantung komoditinya. Misalnya untuk obat produk biologi itu dia harus kadaluarsanya itu 9 bulan sebelum kadaluarsa. Oke. Kemudian kalau untuk obat nutrisi atau suplemen kesehatan, pangan olahan itu 2/3 dari masa simpannya. 2/3 dari masa simpannya. Tapi kalau untuk kosmetik dia 1/3 dari masa simpannya. Ya, jadi tergantung dari komoditinya, Bang. Jadi memang berbeda-beda ya? Beda-beda. Nanti boleh diulik lagi nih di Perbepom 28 tahun 2023. Jadi nanti ketika mau melakukan pengajuan, jangan sampai barang itu sebulan lagi expired mau diajukan untuk pembuatan SHI, jangan sampai, karena nggak diperbolehkan, ada batasan-batasannya, Bang. Oh, gitu. Jadi sahabat BPOM harus dipastikan ya produk yang mau diimpor itu dilihat di peraturannya tadi ya. Iya. Jadi dilihat pastikan komoditi yang mau kita impor itu apa. Jadi dilihat kalau misalnya kita mau pangan tadi 2/3 ya. Iya, pangan 2/3. 2/3. Misalnya kosmetik itu 1/3 dari masa simpan. Jadi
Jadi sahabat Bepom juga harus memperhatikan itu ya. Jadi nggak bisa jadi produk yang sudah mau expired dimasukin banyak-banyak lagi nih bang. Ya. Soalnya expirednya bulan depan, tapi diajukan sekarang kan ya udah pasti ditolak ya. Pasti ditolak bang gitu. Itu nggak bisa ya sahabat Bepom ya. Nah kemudian kan kalau kita mau masukin produk dari luar ke Indonesia kan biasanya butuh hasil uji ya. Gitu memastikan produknya itu aman ya. Nah, kalau untuk terkait hasil uji ini boleh nggak menggunakan lab internal seperti ini? Oke. Seringkali juga kami dapat pertanyaan nih bang terkait hasil uji. Jadi sebenarnya hasil uji ini bisa dikeluarkan oleh lab internal mereka kan pasti kalau produk ya perusahaan atau pabrik itu kan pasti punya labnya sendiri ya bang ya. Nah itu mereka boleh menggunakan hasil lab tersebut. Tapi ada tapinya bang. Ketika mereka menggunakan lab internal harus produk yang akan dimasukkan itu per batch berarti. Jadi hasil ujinya itu berlaku per batch apa yang akan masuk gitu. Jadi nanti di lembar hasil ujinya juga disampaikan batch yang mana hasilnya seperti apa seperti itu. Jadi dan itu pun berlakunya ya batch itu saja gitu. Nanti ketika dia memasukkan lagi hasil uji yang baru lagi ya. Iya, hasil uji yang baru lagi. Itu kalau dia pakai lab internal. Tapi kalau misalnya dia menggunakan lab luar, eksternal dari luar dari pabriknya, yang berstandar loh ya Ban, jangan yang asal ya, pakai ISO 17 yang akreditasi dan lainnya. Nah itu mereka berlaku masa ujinya itu 1 tahun perbedaannya ya seperti itu. Karena biasanya kalau udah lab terakreditasi itu dia bisa kayak memetakan selama 1 tahun kalau pabriknya itu memproduksi produk-produknya seperti apa. Jadi lebih lama jangka masa berlaku hasil ujinya ketika di urus hasil uji terus. Iya. Jadi berlaku terus 1 tahun. Benar. Nah kalau untuk pengurusan nah SKI itu berlakunya itu untuk berapa lama? Oke. Kalau SKI sendiri mau dia, nah tadi SKI ada post border, ada border ya. Ada 2. Keduanya ini berlaku untuk 1 kali pemasukan. Jadi setiap memasukin barang ajukan SKI, setiap memasukin barang kita ajukan SKI seperti itu. Jadi kalau SKI-nya udah keluar nih, misalnya abang udah import SKI. Nah SKI itu nggak bisa digunakan lagi untuk barang yang akan masuk selanjutnya. Jadi kalau mau masukin barang lagi harus melakukan pengajuan SKI lagi seperti itu. Karena masa berlakunya cuma 1 kali pemasukan. Nah, jadi itu sahabat Bepom ya. Jadi kalau setiap kali mau memasukkan barang harus diurus SKI-nya ya. Iya. Jadi SKI itu nggak urus 1 kali, berlaku untuk beberapa kali impor. Nah ini juga menjadi perbedaan dengan izin edar ya bang. Kalau izin edar kan ngurus 1 kali berlaku 5 tahun. Nah, sertifikat SMKPO, CPPOB juga gitu. Ada masa berlaku. Iya, ngurus 1 kali tapi berlaku 5 tahun. Nah yang membuat beda ketika SKI ini yaitu itu tadi sekali saja dia bisa digunakan. Jadi sekali untuk pemasukan. Jadi nggak bisa sahabat Bepom nggak bisa curi-curi untuk dipakai selanjutnya seperti itu. Itu ya sahabat Bepom. Gimana, sudah ada pertanyaan dari sahabat Bepom terkait SKI? Ini semakin menarik pembahasan mengenai SKI. Sambil sahabat Bepom mungkin ada yang mau ditanyakan, dan pertanyaannya kita saksikan dulu iklan sebagai berikut. Wah, lagi ada diskon ya Bu ya? Iya Bu, ini kita lagi diskon. Ini Bu, cocok nih untuk ibu hamil. Silakan Kak. Ada ini lagi ada diskon. Dari bulan semua ya? Iya. Sobat Ibu, masih ini terobosan baru. Oh iya, silakan Kakak. Dari ini ada ini enggak? Nggak apa-apa, saya pakai bagus loh. Tapi kosmetik itu wajib udah izin edar Bepom. Kayaknya ini juga deh. Tapi ngecek izin edar gimana? Nah, kalau mau ngecek izin edar, aplikasi Bepom Mobile. Gunakan aplikasi Bepom Mobile untuk mengecek izin edar agar terhindar dari produk obat dan makanan palsu dan ilegal. Dengan Bepom Mobile,
bisa cek izin edar, membaca berita, melaporkan iklan, dan melakukan pengaduan. Oke, baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya kalau SKI itu untuk berlaku untuk 1 kali pemasukan. Nah, biasanya nih yang kemudian untuk 1 kali pengajuan itu atau 1 nomor itu berapa item? Dalam 1 kali aju itu berapa item? Karena pasti tadi pikirnya, SKI kan hanya berlaku 1 kali pemasukan nih. Nanti pasti importer bakal pikir ya udah kalau gitu masukin banyak-banyak aja gitu ya. Nah, nggak bisa. Jadi ada aturannya nih Bang. Jadi kalau untuk sekali pemasukan itu hanya maksimal itu 20 item. Jadi satu aju hanya 20, maksimal 20 item. Jadi kalau misalnya nih kan invoice kan salah satu syarat yang harus dimasukkan ketika pengajuan. Ketika di invoice-nya misalnya ada 100 item, ya tinggal dibagi 100 bagi 20 kan maksimal tadi 20 ya Bang. Berarti akan dia mengajukan 5 SKI seperti itu. Yang dimana nanti 1 kali ajunya itu adalah maksimal 20 item seperti itu. Oh gitu. Jadi seandainya sahabat Bepom mau impor nih dalam jumlah banyak, misalnya dalam 1 invoice itu 100, berarti harus 5 kali ya, 5 kali, dibagi aja 20, jadi berapa kali? Karena maksimalnya 20 ya. Jadi seperti itu ya sahabat Bepom. Nah ini yang paling sering pasti ditanyakan ke sahabat Bepom semua, yaitu mengenai biaya. Mahal nggak sih untuk ngurus SKI itu? Kalau biaya kita sesuai dengan standar pelayanan publik Balai Bumi Batam dan juga PNBP ya. Itu kalau untuk bahan itu bahan baku itu 50.000. Tapi kalau produk jadi itu 100.000 Bang. Gitu. Jadi tergantung nanti abang mau impornya apa nih. Kalau abang mau impornya bahan berarti 50. Untuk 1 kali aju ya. Ingat untuk 1 kali aju. 1 kali aju maksimal 20 item. Nah, maksimal iya, 20 item. Juga bisa. Jadi kalau mau impor mulailah berpikir-pikir, berarti nanti ngeluarin uangnya berapa gitu ya. Jadi kalau bahan baku 50.000, produk jadinya 100.000. Jadi gitu ya sahabat Bepomnya. Jadi kan ada 2 tadi yang mau impor, ada bahan baku, ada produk jadi. Iya, tergantung dari apa sih yang mau diimpor. Berarti kalau misalnya mau impor 100 item bahan baku, ya tinggal dikalikan aja Bang. Berarti kan 5 aju, 5 kali 50.000, berarti ada 250.000 yang akan dikeluarkan untuk SKI-nya saja. Beda dengan kalau misalnya dia produknya jadi beda lagi ya Bang ya? Iya. Disesuaikan saja. Gitu ya sahabat Bepom, silakan disesuaikan mau mengimpor apa ya. Jadi biayanya tadi udah disebutkan ya. Kemudian, nah yang nggak kalah penting yang sering kali ditanyakan tuh karena kan pelaku usaha biasanya kapan nih selesai nih, kapan nih selesai. Selalu tuh kalau mau nanya-nanya syarat pasti pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama ya. Berapa lama sih pengajuan SKI ini? Oke. Kalau balik lagi ke sesuai standar pelayanan publik Balai Bumi Batam, kita itu untuk evaluasinya ini 5 jam kerja Bang Riza. 5 jam? Iya, jadi 5 jam kerja untuk menentukan apakah dia ditolak atau diterima. Oh, 5 jam itu ditolak atau diterima? Iya benar. Jadi nanti ketika ditolak masih ada kesempatan Bapak Ibu importir untuk melakukan perbaikan itu 3 kali Bang Riza. 3 kali kesempatan. Iya, jadi kan kalau misalnya sudah 3 kali masih ditolak juga, berarti hangus nanti. Jadi kan sistemnya adalah dia buat akun, isi berkasnya, ngajukan, kemudian bayar nih. Bayar dulu, misalnya kita bahan ya Bang, berarti bayar 50.000. Nanti setelah dicek oleh petugasnya, ternyata ditolak nih. Nah, nanti dikembalikan, silakan diperbaiki. Kalau misalnya sampai 3 kali, yang ketiga kalinya juga ditolak, hangus. Jadi yang sudah dibayarkan itu ya sudah, dadah gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada case lain Bang, kalau misalnya sudah ditolak, misalnya Abang ngaju nih, terus saya tolak. Nah, Abang dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Tapi Abang selama 30 hari kerja tuh gak ngapa-ngapain, nggak diperbaiki juga, nggak dikirim balik. Itu juga hangus. Gitu. Jadi dipakai kesempatan sebaik mungkin, dikasih 3 kali kesempatan dan jangan sampai lewat 30 hari kerja dalam memperbaiki. Jadi 3 kali kesempatan, waktunya juga panjang. Iya, benar.
Jadi sahabat BPOM jangan lupa. Jadi udah ngajuin terus iya lupa, nggak dilihat, nggak dicek lagi ditolak atau enggak ya gitu. Iya. Tahu-tahu ternyata udah lewat 30 hari kerja. Benar. Iya. Kemudian ada case lain bang, kalau misalnya nih kita mau impor dari Malaysia, kemudian tapi mau bongkarnya itu di Jakarta misalnya, pelabuhannya tujuannya di Jakarta. Kemudian saya ngajuinnya ke Balai POM di Batam, SKI-nya, itu juga nggak bisa. Langsung dihanguskan, langsung dibatalkan. Kenapa? Karena pelabuhan bongkarnya itu bukan di Batam, barangnya nggak nyampe di Batam. Jadi ajukanlah SKI itu, Bapak Ibu sahabat BPOM atau importir, sesuai dengan pelabuhan di mana diterima barangnya. Jadi diajukan ke Balai POM di mana tempat pelabuhannya ya. Benar, gitu. Produknya mau dibongkar di pelabuhan. Iya. Ajukan di Balai POM setempat. Benar. Jadi sebelum mengajukan pastikan terlebih dahulu pelabuhannya pelabuhan mana. Kemudian berapa komoditi sih, berapa item sih yang akan dilakukan di import di SKI tersebut. Karena kalau misalnya sudah mengajukan kemudian nggak jadi, mau itemnya dikurangin atau ditambah, itu udah nggak bisa Bang Riza. Jadi benar-benar sebelum melakukan pengajuan SKI pastikan dulu berapa dan di mana, jangan sembarangan isi data nih, jangan dikira-kira udah kira-kira 20, jangan. Tapi emang benar-benar pasti seperti itu. Jadi sahabat BPOM perhatikan ya semua tadi yang sudah disampaikan Bu Lintang terkait berapa banyaknya, terus gimana mau dibongkar produknya ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti juga perhatikan waktunya ya tadi ya. Iya. Jangan sampai nanti bertanya-tanya, saya udah bayar nih, kemana uang saya gitu ya. Iya, padahal karena pelaku usahanya lupa untuk ngecek ditolak atau diterima gitu kan. Padahal kan emang udah lewat batas waktunya ya. Jadi kalau udah lewat batas waktunya ya uangnya ikhlasin ya. Iya. Gitu. Karena kan bukan salah kita juga ya, kan maksudnya petugasnya udah evaluasi nih, udah cepet banget kerjanya. Karena kalau pusat itu Bang sebenarnya dia 6 jam. 6 jam, tapi di balai kita sudah diupayakan sampai maksimal itu 5 jam. Berarti kan lebih cepat ya. Berdasarkan peraturannya itu sebenarnya 6 jam. Tapi di balai kita sendiri udah mengupayakan pelayanan yang publik yang paling baik ya. Ini dia mengusahakan untuk 5 jam. Jadi Balai POM Batam ini mengusahakan yang terbaik buat sahabat BPOM. Padahal standarnya cuma 6 jam. 6 jam, tapi petugas-petugas itu kerja keras 5 jam Bang Riza. Libur 5 jam di Balai POM Batam. Utangannya untuk petugasnya ya Bang ya? Iya. Oke, kemudian kapan sih SKI post border itu harus diajukan oleh pelaku usaha? Tadi kan sudah dibahas tuh mengenai ada post border, ada border. Nah, kalau SKI post border itu harus diajukan oleh pelaku usahanya tuh kapan? Oke, kalau untuk post border itu paling lama itu 7 hari sejak tanggal terbit surat persetujuan barang itu keluar Bang. Jadi ketika SPPB ya, kalau nggak salah surat ya SPPB-nya ini keluar ya paling lambat 7 hari kita harus sudah mengajukan SKI. Jadi kalau post border sebenarnya boleh sebelum barang dikeluarkan atau setelah barang dikeluarkan, tapi kan paling maksimal tadi adalah 7 hari setelah SPPB itu. Maksimal 7 hari ya sahabat BPOM. Jadi walaupun barangnya sudah bisa keluar dari wilayah kepabeanan, kalau belum ada SKI nggak boleh diedarkan sahabat BPOM ya. Gitu tetap, ya Bu Lintang ya. Iya, tidak boleh beredar. Tidak boleh beredar. Memang boleh diterima di Indonesia, tapi tidak boleh beredar seperti itu. Jadi tetap mau nggak mau tetap harus ada SKI. Ya, gitu. diurus SKI. Kuncinya adalah SKI. Ya wajib SKI itu ya sahabat BPOM. Kalau nggak ada SKI nggak boleh, walaupun udah punya izin edarnya, walaupun udah keluar dari wilayah kepabeanan, tetap nggak boleh beredar ya. Kemudian ada mengenai HS code, suatu bahan atau produk memerlukan SKI dari BPOM atau enggak. Gimana sih untuk mengetahui HS code? HS code itu BPOM atau enggak gitu ya Bang Riza ya. Ya karena memang kalau kita mau ngurus SKI itu pasti secara nggak langsung juga harus bersinggungan dengan HS code, karena tidak semua barang-barang yang akan diimpor itu ke BPOM gitu ya. Jadi kita harus cek dulu apakah HS code-nya itu HS code BPOM atau tidak. Nah ini Bapak Ibu bisa ngecek, kalau mau baca-baca bisa di lampiran per BPOM 28 tahun 2023. Yang peraturan baru ini udah tertuang cukup jelas apa-apa saja HS code yang bersinggungan dengan BPOM.
Tapi kalau misalnya agak capek bacanya peraturan, bisa juga buka di website di NTRINSW kalau nggak salah saya ya .go.id. Nah itu nanti bisa cek di sana untuk HS code-nya apa saja sih yang masuk ke ranahnya BPOM, seperti itu Bang Riza, karena nggak semua barang yang akan diimportasi itu urusannya ke BPOM. Jadi bisa dicek lantas-lantasnya apakah lantas BPOM atau tidak, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk impor itu ada yang namanya HS code ya. Iya. Jadi sebelum mengimpor pastikan dulu HS code-nya benar nggak sih, ada HS code-nya di BPOM, seperti itu ya. Jadi bisa dicek, tadi udah disebutkan Bu Bintang ya. Iya benar. Kemudian ini udah dapat nih dia HS code-nya. Terus ada perbedaan antara HS code yang ada di BPOM sama yang mengeluarkan HS code kan ahlinya HS code kan Bea Cukai. Ya. Jadi gimana tuh Bu Bintang kalau ada perbedaan? Iya. Karena tadi seperti Bang Riza sebenarnya udah jawab sih, yang itu karena yang punya kewenangan utuh itu adalah sebenarnya Bea Cukai, Bang Riza. Jadi kembali lagi ke yang punya kewenangan. Jadi kalau ketika terjadi perbedaan HS code, ikut yang mana? Ikut yang Bea Cukai. Karena apa? Karena mereka lebih paham Bapak Ibu terkait HS code ini. Mereka punya ilmunya lebih banyak lah dibandingkan kita yang BPOM, karena kita ini sebenarnya lebih ke obat dan makanan. Tapi kalau untuk urusan masuk keluar HS code dan lain sebagainya itu sudah ranahnya Bea Cukai. Jadi ikuti saja dari Bea Cukainya, seperti itu Bang Riza, biar nggak terjadi permasalahan juga kan. Makanya pastikan dulu nih Bapak Ibu boleh konsultasi ke petugas dari Bea Cukai supaya nggak salah ketika mau mengajukan SKI, seperti itu. Jadi sahabat BPOM kalau misalnya mau itu udah dapat HS code-nya di BPOM misalnya ada nih, boleh konsultasi dulu ya. Boleh. Bea Cukai supaya memastikan ya. Malah harus Bang Riza, karena beberapa kali tuh kita juga sering dapat pertanyaan nih terkait HS code. Ibu boleh nggak HS code-nya sekian. Kita tuh bukan nggak berani jawab ya Bang Riza ya, tapi kan karena memang ranahnya HS code itu kewenangannya dari Bea Cukai, ya pasti kita akan mensarankan untuk lebih baik konsultasi langsung ke petugas Bea Cukai daripada nanti memaksakan ikut HS code kita tapi ternyata nanti bermasalah di Bea Cukai, kan juga jadi ribet ya Bang Riza ya. Jadi mending langsung ke kewenangannya saja, ke Direktorat Bea Cukai saja. Jadi udah ada pertanyaan dari sahabat BPOM sekalian mengenai SKI, gimana? Semakin menarik nih informasi mengenai SKI. Nah tadi udah masuk ke pertanyaan terakhir ternyata mengenai HS code. Iya. Ya, jadi udah nggak ada stok pertanyaan lagi. Udah nggak ada stok pertanyaan lagi, udah habis HS code terakhir. Habis. Udah tutup habis. Nah Bu Bintang tadi kan kita udah panjang lebar menjelaskan mengenai SKI. Mungkin sedikit banyak sahabat BPOM sudah tergambar, sudah ada pengetahuan mengenai SKI. Jadi pelaku-pelaku usaha yang mau bergerak di bidang impor, saya rasa sudah mulai ada gambaran. Jadi seperti apa sih yang harus dilakukan kalau mau impor, SKI-nya seperti apa. Jadi kita kira-kira ada nggak closing statement sebelum acara simak kita pada sore hari ini kita akhiri? Oke, karena saya bahasnya tentang SKI ya, paling saya mengingatkan Bapak Ibu sahabat BPOM yang akan bergerak di bidang usaha. Kalau kan biasa kan gitu ya, oh pengen dia jual ini ya Bang Riza ya. Nah, mungkin sudah punya ide untuk mendaftar sebagai pemilik izin edar produk impor atau nanti dapat izin edar ML. Silahkan tetap mengurus sesuai dengan aturannya, mengurus nomor izin edar, dan jangan lupa untuk mengurus SKI-nya juga. Jadi walaupun dia post border komoditi pangan, tetap harus ada SKI-nya. Jadi silahkan kalau mau tanya-tanya untuk layanannya boleh juga Bang Riza, nanti kami sampai nomornya ada. Bang Riza mau sampaikan nomornya atau saya nih? Begitu boleh. Ya karena saya nggak hafal, jadi kalau misalnya saya nyontek leaflet ya Bang Riza ya. Jadi sahabat BPOM kalau mau tanya-tanya terkait alur pendaftaran, kalau secara umum mungkin bisa ke nomor layanan informasi komunikasi di 0823 9220 1231. Tapi kalau Bapak Ibu sahabat BPOM yang sudah melakukan pendaftaran atau mungkin pengajuan SKI sudah masuk nih
nanti mau melakukan konsultasi lebih lanjut terkait yang sudah diproses, boleh menghubungi layanan sertifikasi di 0821 6966 1979. Seperti itu. Nah, demikianlah sahabat Bepom, tadi kita sudah panjang lebar membahas mengenai SKI. Gak berasa udah hampir 1 jam kayaknya. Iya, dikit lagi Pak. Dikit lagi 1 jam. Lumayan ya, lumayan panjang pembahasan kita. Menarik ya sebenarnya SKI ini. Demikianlah tadi pembahasan kita mengenai SKI bersama narasumber kita, Bu Bintang. Tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan. Nah, apabila sahabat Bepom juga masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke kami Balai Penglibatan. Tadi sudah disampaikan nomor layanannya, ada nomor layanan Bepom Batam terkait informasi umum. Juga kalau sudah masuk ke sistem, sudah mengajukan SKI, juga ada nomor layanan sendiri. Silakan sahabat Bepom sekalian menghubungi, pasti akan dijawab, akan dilayani. Jadi seperti itu. Demikianlah acara simak sore hari ini, sharing santai berisi informasi untuk masyarakat. Sampai berjumpa lagi di edisi-edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi sahabat Bepom.